Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike Nanik Oktavia dengan NIM 201907101111 akan sedikit menjelaskan resu materi tentang sensasi, persepsi, memori, tipe kepribadian personality, komunikasi kelompok, teori komunikator, monologika, dan propaganda komunikasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Tahap yang terjadi pada proses sensasi adalah yang pertama, proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. Yang kedua ada proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensori ke otak. Yang selanjutnya ada persepsi. Persepsi atau persepsi dari bahasa Latin perception atau percipio adalah tingkatan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem syaraf yang merupakan hasil dari stimulus fisik atau kimia dari organ pengindera. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu tahap penerima stimulus, baik stimulus fisik maupun sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Yang kedua ada tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Yang ketiga, tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menghadapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan. Yang selanjutnya ada memori. Memori adalah ingatan, sebuah fungsi dari kognisi yang dilibatkan otak dalam pengambilan informasi. Memori adalah hal mengingat. Ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui oleh seseorang. Beberapa tahap proses mengingat tersebut adalah: yang pertama, memasukkan kesan; yang kedua, menyimpulkan kesan; yang selanjutnya, mengeluarkan kembali kesan tersebut. Yang selanjutnya ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu sanguinis adalah orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Yang kedua ada phlegmatis, adalah seorang dengan kepribadian phlegmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Yang selanjutnya ada koleris, merupakan seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Yang terakhir ada melankolis, orang-orang yang kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan seperti berbagi informasi dan memecahkan masalah. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi, namun pembahasannya berkaitan dengan dinamika kelompok, efisiensi, dan
efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi, serta pembuatan keputusan. Ya, selanjutnya ada teori komunikator. Teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seorang yang berbicara sedangkan yang lain mendengar. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Selanjutnya ada propaganda komunikasi. Propaganda atau dari bahasa lain modern propage yang berarti mengembangkan atau memekarkan adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikeluarkan pelaku propaganda. Baiklah, saya cukupkan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.